rugi nih, apalagi rupiah terus melemah. Mata uang Indonesia sekarang udah sampai 17.000 rupiah per dolarnya. Ini sesuai dengan prediksinya nih para ahli ekonomi, guru. Bangsa Konoha ini meremehkan harga itu menjadi mainan anak-anak, uang mainan anak-anak Timur Leste. Ringgit Malaysia itu semakin menggila ya. Bagaimana tidak, sampai-sampai rupiah dibuat bertekuk lutut, dibuat tidak berdaya di hadapannya. Ringgit Malaysia menggila guys, sekarang udah mencapai 4.200. Kan 1 rial, duit kita 1 ringgit 5 sen. Kan gayanya Benny kalau ngomong, luntur sudah kesombongan Benny geng, karena uang rupiah di Timur Leste jadi mainan anak-anak. Kan seperti itu geng gayanya Benny kalau bercakap tuh kan. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Iki akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Iki akan ngereaction sebuah video gimana sih Benny ini itu hari cakap bila bahwa rupiah anjlok kita akan menjadi negara kaya. Sekarang dia buat statement lagi, Indonesia akan hancur kalah dengan ringgit Malaysia. Apakah nih media Indonesia sudah mulai kepanasan geng, bahwasannya ringgit Malaysia semakin menggila sedangkan rupiah semakin hancur ke dasar jurang geng. Waduh. Kelabakan Benny ini geng. Dia awalnya pertama nggak apa-apa rupiah jatuh ke dasar jurang, biarkan ringgit itu melejit, nanti investor-investor akan lari ke Indonesia, nggak akan ke Malaysia. Namun sekarang Indonesia akan hancur. Gimana ini kok nggak konsisten kayak gitu ya, membuat pendapat atau membuat statement kayak gitu. Aduh Benny. Gak usah berlama-lama geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa didukung geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bonusnya silahkan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Oke kita simak dulu videonya. Let's go. Indonesia rugi besar guys, Indonesia bakal hancur. Indonesia dirugikan dengan perang tarif Amerika Serikat dan China, karena Indonesia akhirnya terpaksa menandatangani kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, sehingga barang-barang Indonesia bakal kena tarif 19% kalau masuk Amerika Serikat. Wah, Indonesia bener-bener kalah nih, bener-bener rugi nih, apalagi rupiah terus melemah. Mata uang Indonesia sekarang udah sampai 17.000 rupiah per dolarnya. Ini sesuai dengan prediksinya nih para ahli ekonomi, guru besar, Profesor S3 sampai media-media peliharaan George Soros memprediksi Indonesia bakal bubar guys. 2025 itu banyak media-media peliharaan George Soros, media bang pemecah belah bangsa ya, seperti tempe bacem yang bilang apa? Penurunan tarif impor Trump jadi 19% tetap merugikan Indonesia. Gila, kan kapasitas otak mereka setara cendol 5 ons. Padahal rata-rata manusia di planet bumi ini berat otaknya 1,4 kg guys. Tapi mereka nasib buruk sih, memang cuma setara 5 ons. Dan inilah hasil analisanya mereka nih. Tahun 2025 Indonesia rugi besar dalam negosiasi tarif dengan Amerika. Goblok nih bener-bener hasil analisa yang merepresentasikan orang-orang kurang gizi guys. Bukti program makanan bergizi gratis harus dijalankan guys. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang goblok seperti ini. Guys, ngeri banget nih guys. Lu tahu nggak? Rupiah semakin melemah dan sebentar lagi bakal nyampe 17.000 rupiah per 1 dolarnya. Dan ini sepertinya akan terwujud nih ramalan Benix bahwa rupiah bakal terus melemah, bahkan akan melebihi 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi peramal sekarang guys. Kenapa ini bisa terjadi ya? Dan apalagi kabarnya sekarang lagi market tuh lagi heboh, bisnis perbankan itu lagi pada panik karena mereka tiba-tiba mengeluarkan pengumuman serentak bunga deposito. Jadi kalau lu nyimpen duit dalam bentuk dolar itu naik tinggi. Sekarang jadi 4%. Kok bisa ya? Dan ini katanya ada hubungannya dengan framing guys. So banyak yang bilang gosip-gosip beredar di market itu karena perintahnya Purbaya, Menteri Keuangan kita, yang menyuruh bank-bank himbara serentak bikin bunga deposito dolar setinggi 4%. Tapi apa betul seperti itu guys realitanya? Dan apakah rupiah dalam kondisi bahaya nih? Kalau lu penasaran?
kembali Rupiah di datang Timur lagi Leste dari cuma jadi uang mainan anak-anak. Timur-Timur yang selama ini Ternyata. bangsa Konoha ini meremehkan Mm-mm. Ya. bahwa selain gaji buruh di sana itu per bulannya itu 17 juta sampai 85 juta atau $1.000 sampai $5.000 Wah, per bulan, gaji guru di Timur Leste ya. maka saat ini kembali hadir lagi dengan suatu kejutan bahwa di Timur Leste itu uang yang menjadi kebanggaan rupiah Indonesia ini kalau sudah dikonvert atau sudah ke Timur Leste ternyata uang rupiah yang kita pikir itu uang yang berharga itu menjadi mainan anak-anak, uang mainan anak-anak Timur Leste. Waduh. Karena mata uang Timur Leste itu adalah mata uang dolar. Jadi dengan naik turunnya dolar ini tidak mempengaruhi mata uang Leste. dari negara Timur Leste. Terus dalam rangka apa? Dalam hal apa? Kita meremehkan orang lain, kita menertawakan orang lain. Betul. Sementara kita sendiri sangat memprihatinkan. Betul. Kenapa juga kita kepo dengan bangsa lain sementara kita sendiri belum beres? Benar. Perkuat dulu. Kasih paham. nilai Seperti mata uang Kokori, terhadap geng-geng lainnya itu. dolar. Dan juga naikkan dulu gaji-gaji buruh ini. Betul. Betul, Karena setuju. ini antara langit dengan bumi. Indonesia dihargai 3 juta, di sana dihargai 17 juta minimal. Jadi sampai dengan 85 juta. Wah, Jadi belajarlah hidup realistis karena kita sedang hidup di dunia yang nyata, dunia yang real. Terima kasih. kan gayanya Benny kalau ngomong. Luntur sudah kesombongan Benny geng. Karena uang rupiah di Timur Leste jadi mainan anak-anak. Kan seperti itu geng gayanya Benny kalau bercakap tuh kan. Ya sekarang lihat sendiri. Ngapain kita ngurusin negara orang, menyibuk negara orang. Perbaiki dulu dalam negara kita. Mana nyenggol Malaysia. Tentang Malaysia. Negara Malaysia, geng-gengnya ini. Aduh, kenapa kita membandingkan antara Malaysia dan Indonesia? Karena Malaysia lebih baik daripada Indonesia. Itu saja faktanya. Tidak menerima geng-geng ini. Ya, kita ketawakan saja kayak itu ya, gengnya. Bahwasannya rupiah makin hancur, makin anjlok. Sedangkan ringgit Malaysia ini makin menguat, geng. Gak enak bang, menguat bang. Buat bagi traveling, buat pembagi beli barang dari luar, kayak gitu ya, geng. Ya enak lah. Kalau ringgit menguat, kita jalan-jalan ke Arab, apalagi ke umroh, apalagi ke Korea jalan-jalannya gitu. Enak kita. Karena mata uang ringgit itu hampir setara dengan mereka. Kalau dulunya bayarnya 3.000 ringgit, sekarang bisa 2.000 ringgit. Kan untuk 1.000 ringgit itu yang dinaikkan kayak gitu ya, geng ya. Dan mata uang ringgit ini, geng. Waduh, ini sudah bermunculan para influencer Indonesia yang membandingkan nih, geng. Membandingkan rupiah dengan ringgit. Menggilanya ringgit, geng. Aduh, gak tau lah tanggapan Benny ini gimana. Kita ketawakan saja, gengnya. Jom kita simak dulu beberapa video yang akan Eki reaction buat kita simak bersama-sama. Ringgit Malaysia itu semakin menggila ya. Betul. Bagaimana tidak? Sampai-sampai rupiah dibuat bertekuk lutut. Dibuat tidak berdaya di hadapannya. Bayangkan saja, sekarang ini nilai tukar 1 ringgit Malaysia sudah mencecah atau sudah mencapai 4.272 rupiah. Betul. Padahal pada bulan Juli 2023 nilai tukar ringgit terhadap rupiah itu masih
3.200-an rupiah dalam 1 ringgit. Itu artinya nilai tukar rupiah terhadap ringgit merosot hampir 30%. Akibatnya, kita orang Indonesia yang ingin bepergian ke Malaysia untuk urusan berobat, urusan bisnis, urusan berwisata, jalan-jalan, itu akan menghabiskan lebih banyak uang, akan membutuhkan lebih banyak biaya. Betul. Karena nilai tukar rupiah yang merosot tajam terhadap ringgit Malaysia. Betul. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang diuntungkan dengan kondisi seperti ini, dengan perkasanya nilai tukar ringgit terhadap rupiah. Siapa mereka? Para TKI yang bekerja di Malaysia. Betul. Mungkin dulu mereka ngirim 1.000 ringgit ke kampung halaman hanya dapat 3.200.000. Sekarang ngirim 1.000 ringgit dapatnya 4.200.000. Wah. Ada keuntungan buat mereka. Bisa naik lagi tuh. Tapi menjadi beban buat kita. Ya, begitulah kondisinya. Nilai mata uang rupiah semakin tidak berharga di hadapan mata uang ringgit. Bahkan juga mata uang dunia lainnya. Sementara ringgit semakin perkasa. Bukan hanya terhadap rupiah, tapi juga terhadap US dollar dan mata uang lainnya. Itulah hebatnya pemerintah Malaysia, hebatnya kerajaan Malaysia. Berhasil membawa nilai mata uang ringgit besar di hadapan mata uang dunia. Dan itu tidak terjadi di negeri kita. Pemerintah kita gagal membawa rupiah untuk punya nilai lebih baik di hadapan mata uang dunia. Ringgit Malaysia menggila guys, sekarang udah mencapai 4.250 rupiah per ringgit. Menggila, Kasih betul. lihat kalian langsung aja grafiknya ya. Sini udah menggila guys, ringgit ya, ini dalam 1 minggu terakhir guys. Nih kalau dalam 1 hari tuh melonjaknya drastis guys. Enak 1 banget bulan lah tuh, ringgit. kalian lihat nih, ini naik terus guys. Ini ringgit Malaysia ya. Ini kalau kalian sering ke Malaysia ya siap-siap aja guys. Jadi memang performa ringgit Malaysia tuh paling gila ya se-Asia Tenggara ya. Itu terlalu kuat guys. Bahkan dia tuh sekarang tuh menguat terhadap US dollar ya. Dan terkuat di Asia Tenggara, ringgit Malaysia guys. Itu negara sekarang udah maju banget. Dan ya kalau kita bandingkan sama rupiah udah nggak sebanding ya guys. Kita tuh melemah banget terhadap ringgit ya. Memang di sana tuh negaranya sudah maju ya sekarang ya guys. Dari segi apapun, investasi, bahkan sekarang tuh kan pengobatan ya. Kita kan sering berobat ke Malaysia gitu. Bahkan sering juga kita kulineran berlibur gitu ya, ke Genting, ke Kuala Lumpur gitu ya. Jadi memang sekarang ini Malaysia tuh benar-benar sangat maju guys. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau investasi mata uang, mungkin bisa juga mempertimbangkan ringgit Malaysia guys. Karena memang dia secara geografis itu dekat juga sama Singapura. Jadi rata-rata orang Singapura itu juga ke Malaysia, orang Malaysia juga kerja ke Singapura. Jadi mereka tuh kayak bekerja sama gitu guys. Pemerintahnya juga sangat sangat dekat dan bekerja sama di berbagai project gitu guys. Jadi nggak heran nanti kalau gua prediksi Malaysia tuh the next Singapura guys. Jadi ya kalau kalian misalnya sering ke Malaysia berobat ataupun berlibur, ya ini kabar buruk sih, karena makin lama makin mahal guys di sana guys. Jadi kalau kalian mau dapat info-info mata uang, currency, investasi, emas, perak atau segala macam, kalian bisa follow akun gue guys, karena gue akan memberikan update terkini ya yang bombastis gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang melonjak atau apa gitu, gue biasanya langsung kontenkan guys. Sekian update hari ini, sampai jumpa lagi di next konten. Assalamualaikum. Saya nak bagi tahu ada berita baik untuk rakyat Malaysia. Sekarang ni saya berada di Mall An-Nur di Madinah. Nak bagi tahu rakyat Malaysia, sekarang ni adalah masa yang sesuai untuk kita datang buat umrah. Sebab apa kan? Sebab duit ringgit Malaysia sekarang ni tengah kukuh kan. Kau bayangkan 1 rial duit kita 1 ringgit di mesin. Mana nak dapat kan? Kalau dulu 1,000 ringgit kita tukar ke rial, dapat 800 rial. Sekarang ni kau kira dah berapa? Kalau 1 rial kita punya RM1 di mesin.
Aku bila dengar berita macam ni, aku beli macam-macam ni. Tinggal nak beli unta 10 ekor je belum lagi. InsyaAllah besok kita akan cari unta bawa balik Malaysia. Siapa bilang kalau mata uang sebuah negara itu menguat, mengokoh, itu nggak enak, akan susah para investor. Namun buktinya Malaysia. Kayak gitu. Kenapa investor memilih Malaysia daripada Indonesia? Padahal itu hari selisihnya murahan di Indonesia mata uang. Kenapa milih Malaysia? Bukan tentang mata uangnya, bos. Namun tentang pejabatnya. Pejabat Malaysia nih, ya sepertinya Ike Rexon itu hari ya. Bukannya Ike Mahina. Ini dari komentar-komentar daripada netizen-netizen Indonesia juga, kayak gitu ya. Jadi, ya lebih pintar, lebih kerjap, lebih bekerja kerajaan Malaysia ataupun para pejabat-pejabat di Malaysia daripada di negara kita. Kalau di negara kita kerjanya tidur, molor, bangunnya dapat uang, dapat gaji, dapat itu korupsi. Aduh. Jadi ya kalau orang yang memiliki pemikiran yang waras, yang cerdas, yang menurut ikinya berwibawa, yang memikirkan rakyat yang susah, mereka nggak akan memikirkan kita ini sebagai pengkhianat bangsa, nggak akan berpikir seperti itu. Oh iya, ada kalah benarnya si Iki itu membuat statement seperti ini. Ternyata studi banding itu penting untuk dalam sebuah negara. Masa negara jiran saja mendapatkan investasi, kita negara kita kok malah diabaikan oleh para investasi besar. Seperti itu pemikiran bos, bukan seperti Iki pengkhianat bangsa, Iki menjelekkan marwah Indonesia, bla 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 bla, itu terus itu. Waduh, ini pemikiran apa? Setolol apa kalian ini? Negara jiran kita sudah mulai bangun rumah, kita masih gubuk dan bocor-bocor. Masihkah seperti itu pemikiran kalian? Oh, kolot kali. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benar? Silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di next video. Bye-bye.